Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. To the point teman-teman, pagi ini ya beberapa jam yang lalu Nicholas memberikan informasi dari platform kita ya, platform Pi Network. Teman-teman bisa lihat videonya di sana ya, apa yang dijelaskan itu panjang lebar dan begitu clear, begitu jelas, dan ini menambah imun kita. Luar biasa ya, menambah imun kita bahwa betul-betul kita sangat dekat dengan mainnet ya, sangat dekat mainnet. Nah, saya karena di sana kan menggunakan bahasa Inggris ya, barangkali ada teman-teman di luar sana yang memang tidak dapat memahami apa yang disampaikan. Oke teman-teman, ini informasi yang luar biasa, yang betul-betul great news kalau menurut saya ya. Jadi langsung aja Nicholas bilang seperti ini, selama setahun terakhir ya, ini langsung aja. Kalau untuk pembukaan nggak usah saya sampaikan ya, namanya salam dan lain sebagainya. Jadi langsung ke poinnya saja. Dia bilang selama setahun terakhir nih, kami telah membuat prestasi besar seperti mengaktifkan Mas KYC ya, artinya baru diaktifkan Mas KYC-nya per pagi ini ya. Menerapkan mekanisme penambangan dinamis baru ya, mekanisme penambangan dinamis baru, memigrasi pionir ke mainnet, merilis alat pengembang platform Pi ya. Hari ini katanya kami membagikan beberapa berita menarik ya, dan pesan utama yang bertujuan tidak hanya untuk memberi Anda informasi, tetapi juga menginspirasi Anda untuk mengambil tindakan sendiri. Nah, itu Nicholas bilang ya. Bersama-sama katanya, yuk, tim inti dan pelopor telah melaksanakan prioritas bersama kami untuk membangun sebuah proyek yang mencerminkan tujuan bersama kami untuk membantu jaringan yang lebih adil dan terdistribusi ya. Komunitas Pi mencakup, komunitas Pi itu maksudnya yang disampaikan Nicholas itu adalah diantaranya yang disebut bersama-sama itu adalah perintis, tim inti, dan pengembang komunitas, yaitu developer ya. Tujuan Enclosed Network ke depan dan membawa kita lebih dekat ke Open Network ya. Tujuan Enclosed sekarang ini, per hari ini, ke depan itu adalah membawa kita ke Open Network. Ngeri ya, bukan Open Mainnet saja loh, karena Open Mainnet sudah ya, artinya ini Open Network ya, dimana firewall akan dihapus ya. Artinya buat finance sudah dibuka ya, mungkin bisa exchanger manapun sudah mulai bisa masuk ke jaringan Pi Network. Ngeri ya. Verifikasi identitas KYC massal terhadap puluhan juta pionir. Tujuannya dari hari ini ke depan diikuti dengan migrasi dari saldo penambangan seluler mereka ke Pi blockchain. Nah, adanya migrasi nanti ya dari hasil penambangan kita ke wallet kita. Itu artinya kalau sudah pindah ke wallet kita, artinya itu migrasi ke blockchainnya Pi Network teman-teman ya. Orang-orang ke KYC ya, artinya sekarang orang-orang di seluruh dunia itu arahnya ke KYC semua yang belum ter-KYC ya, dan memindahkan Pi mereka ke blockchain, pembuatan utilitasnya untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Pi. Nah, orang dapat menggunakan Pi mereka untuk aplikasi, barang, dan jasa. Nah, ini jadi sekarang dibuka lagi aplikasi-aplikasi atau platform-platform utilitas Pi Network saat ini mulai termigrasi ya, artinya sudah mulai terintegrasi. Koinnya termigrasi dan platformnya terintegrasi, dan saat ini akan lebih lancar dan lebih banyak lagi kita bisa memanfaatkan atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan barang dan jasa. Anda bisa membeli apa dan sebagainya. Namun memang di sini Nicholas tidak mengatakan value ya, artinya ketetapan value tetap belum diinformasikan karena itu mungkin di Open Network nanti. Tetapi yang pasti ini masih belum ada informasi close-nya Enclosed Mainnet, artinya tutupnya Enclosed Mainnet belum. Kita masih dalam Enclosed Mainnet ke depan, tetapi ini lebih masif lagi karena digabung dengan adanya KYC, masif KYC dengan pembangunan dan penyempurnaan daripada utilitas teman-teman ya. Begitu. Kemudian kami mencapai tujuan ini dan kami mencatat firewall mainnet katanya. Nah, ini firewall mainnet ya.
Jadi ketika memang firewall mainnet ini sudah dikategorikan akan lebih difokuskan lagi di bulan ini, kemungkinan besar yang sifatnya nanti berhubungan dengan finance, baik itu desentralisasi finance atau tersentralisasi finance, itu ada di posisi mulai saat ini ke depan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku white paper atau buku putih Desember 2021 silam, sasaran jaringan tertutup ini adalah persyarat atau prasyarat bagi kita untuk mencapai open network, ya, sesuai dengan white paper, ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, jaringan Pi mengandalkan semua anggota komunitas Pi untuk bersatu dan masukan atau saran. Ya, artinya untuk mencapai tujuan jaringan kita ini, ya, artinya jaringan Pi itu mengandalkan semua anggota komunitas kita, ya, untuk bersatu, baik itu validator atau pionir yang belum terkewasi mau memasukkan data validnya, ya, dan artinya kita betul-betul kerjasama, developernya juga mempersiapkan daripada platform-platform yang kita bisa pakai nanti diintegrasikan dengan Pi Network. Tentunya tidak terlepas daripada teman-teman punya saran di sini, ya. Nicholas bilang seperti itu. Hari ini kami membagikan beberapa rilis produk dan kami akan menawarkan panduan khusus tentang caranya pionir dapat melakukan upaya terdesentralisasi yang lebih beragam untuk berkontribusi pada jaringan Pi. Dan sasaran jaringannya adalah jaringan tertutup lebih cepat. Sasarannya adalah sekarang enclosed mainnet ini lebih cepat lagi. Artinya karena kita memang sudah proses menuju ke mainnet. Nah, jadi ketika enclosed mainnet kita memang masih di enclosed mainnet, tetapi posisinya sekarang rutenya sudah masuk ke open mainnet atau open network, di mana ini akan lebih masif lagi, KYC masif, platform masif, seperti itu. Dan mungkin transaksi di masa enclosed mainnet pun akan lebih masif lagi karena banyak terintegrasi platform-platform. Dan tentunya bukan hanya mengandalkan daripada bukan hanya dari hasil hackathon, tetapi Nicholas bilang ada beberapa platform yang akan diintegrasikan untuk melengkapi dan menambah lebih banyaknya utilitas. Di mana platform tersebut kan yang kita tahu 1000 lebih loh untuk tahun ini saja, belum yang tahun kemarin, ya. Tahun kemarin 1200, tahun ini 1100, kalau digabung 2200 lebih platform. Wow, luar biasa. Oke, kemudian dan semua ini diikat katanya. Nah, ini ada tema baru, ya, tema ke depan. Katanya bahasa Nicholas itu diikat bersama di bawah pusat tema. Apa temanya? Apa yang dapat saya lakukan untuk Pi? Gitu. Jadi apa yang saya dapat lakukan untuk Pi, baik itu core team ataupun kita sebagai pionir. Ya, tentunya kita arahnya kalau untuk pionir ya ke Pi Network atau ke tim inti. Apa yang bisa pionir lakukan untuk tim inti? Ayo kita sama-sama. Intinya begitu, ya. Kemudian pertama, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh tim inti, ya, dan kemudian kita akan membicarakannya antara pengembang komunitas atau developer dan pionir. Sebagai bagian dari tujuan pertama adalah menyambungkan, menghubungkan antara developer dan pionir, ya. Hari ini tim inti membuat KYC terbuka untuk semua, ya, terbuka untuk semua. Sekarang KYC-nya open. Teman-teman tinggal klik saja tombol KYC di Pi Browser, langsung isi data, ya. Segera isi data yang valid. Kalau memang jaringannya ada muter-muter, itu karena memang trafficnya, ya, traffic aksesnya itu lagi padat biasanya, karena memang orang semua di seluruh dunia sekarang tahu. Nah, itu akan mengakibatkan efeknya seperti itu. Akan ada, ya, jadi itu sabar aja, tetap sabar. Kalau tidak bisa pagi, siang, sore gitu. Tapi tombol itu sudah open, ya, tidak lagi lambai tangan, ya, tapi langsung buka. Nah, kami memperkenalkan program tentatif KYC yang memberikan lebih banyak akun properti kompleks kesempatan untuk memulai KYC mereka. Memungkinkan algoritma untuk membuat tambahan cek setelah mereka mengirimkan dokumen dan lulus ulasan oleh validator. Jadi nanti mereka justru akan lebih cepat. Jadi asal langkahnya adalah setelah mereka mengirimkan dokumen kemudian dilempar ke validator, real atau tidak, mereka tinggal lihat ACC. Oke, ACC clear, selesai, cepat jadinya. Nah, disinilah fungsi validator sekarang kerja keras. Yuk, bagi validator, ya, termasuk saya pribadi, oke, sekarang kita luangkan waktu fokus kepada memvalidasi teman-teman kita pionir di luar sana yang belum terkewasi. Ya, karena memang ini adalah salah satu tiket utama dan tiket vital
ke MyNet teman-teman ya. Oke, kemudian kami juga menambahkan fitur baru yang memungkinkan Pionir mengirimkan notifikasi seluler ke anggota tim rujukan ya dan lingkaran keamanan mereka atau circle mereka untuk mendorong mereka memulai KYC mereka sendiri dan proses migrasi. Jadi ini ada fitur baru untuk memungkinkan kita mengingatkan atau mengajak kepada tim kita, anggota kita, member kita. Nah, itu kita lihat nanti ada mungkin apa di aplikasinya ada updatean lagi di Play Store atau mungkin langsung tanpa perlu update akan otomatis kita ada menu baru di sana nanti. Kita lihat masing-masing di aplikasinya ya. Sebagai bagian dari tujuan kedua ya, sebagai bagian dari tujuan kedua utilitas building ya, yang keduanya ini utilitas building, membangun utilitas. Kami merilis antarmuka testnet ekosistem yang menampilkan aplikasi komunitas testnet. Jadi aplikasi utility atau utilitas yang sekarang disiapkan itu sudah masuk ke tahap testnet dulu. Karena setiap aplikasi harus melalui itu. Jadi nggak bisa langsung. Posisinya misalkan aplikasi penjual beras, anggaplah seperti itu. Nah, ini harus ada testnetnya dulu, lancar nggak transaksinya. Ya, artinya harus ada pembelian uji coba, walaupun itu bukan real, tidak perlu mengirim beras di palavernya misalkan atau vendornya, dan ininya juga bukan real P, koin yang harus ditransaksikan, tetapi ada koin testnet di sana. Ya, makanya koin test ya, test P-nya. Nah, itu bisa dilakukan di pengembangan fokus di utilitas saat ini. Seperti itu. Jadi melalui tahap testnet dulu. Nah, kita sebagai user ya, sebagai pionir biasa tunggu dan tetap ketika memang kita bisa bantu untuk melakukan testnet di satu aplikasi ya silakan lakukan testnet, nggak masalah. Itu bahkan lebih bagus ya, mempercepat terintegrasinya dan clearnya aplikasi tersebut ya. Di sana Pionir dapat menjelajahi aplikasi P yang sedang dikembangkan ya. Jadi jelajahi di brainstorm ya, memberikan umpan balik ke aplikasi komunitas pengembang dan dapatkan pratinjau seperti apa ekosistem MyNet itu. Jadi teman-teman bisa memahami seperti apa ekosistem MyNet itu, seperti apa, lihat di brainstorm. Nah, jadi aplikasi apa aja gitu loh yang yang dikembangkan, bisa lihat. Nanti tinggal klik, oh linknya ini kita buka, oh linknya ini kita buka, seperti itu. Nah, itu banyak banget ya. Jadi teman-teman kalau ada waktu ya silakan dibuka saja. Jadi di sana bisa kita jelajahi. Harap berhati-hati katanya ya, Tan Nicholas harap berhati-hati saat mencoba aplikasi yang tidak lengkap. Ya, ada aplikasi yang tidak lengkap, itu harus hati-hati. Jangan sampai kita masukkan data atau apa segala macam. Tetap itu Nicholas menyampaikan harus hati-hati. Dan laporkan pelanggaran kebijakan jika diperlukan. Kalau memang kita mengidentifikasi atau melihat bahwa aplikasi yang kita akses itu ternyata datanya tidak lengkap, tidak valid, kemudian dia ada pelanggaran-pelanggaran yang di luar etika daripada tim kita ya, tim Pi Network ini ya itu bisa dilaporkan ya gitu. Jika memang itu diperlukan ya silakan dilaporkan, karena Core Team menerima membuka laporan itu ya jika diperlukan ya, untuk kebijakan ke depan. Untuk lebih mendukung pembuatan utilitas, tujuannya pelaporan itu kan untuk lebih mendukung pembuatan utilitas juga. Nah, kemudian untuk lebih mendukung juga pembuatan utilitas ini, tim inti juga telah melakukan beberapa perbaikan ke sumber daya pengembang. Ya, perbaikan kepada developer seperti API ya, kode API, pembayaran aplikasi ke pengguna, dompet pengembang, dan peningkatan fasilitasi atau peningkatan fasilitas yang difasilitasi oleh hackathon melalui aplikasi P-Brainstorm. Ya, itu diutamakan memang. Apalagi kalau yang juara 10 the best, ya mungkin itu akan lebih diprioritaskan ya, akan lebih di-maintain lagi sama tim inti begitu ya. Oke, kemudian selain itu kami memperkenalkan 2 program duta penciptaan utilitas baru. Ya, jadi ada program 2 duta penciptaan utilitas baru. Yang pertama adalah ekosistem duta besar dan yang kedua duta bisnis lokal. Ya, nah ini jadi dipilah lagi. Karena memang saya bilang ini memang dia manajemennya bagus ya. Nicholas nih saya perhatiin memang perfeksionis. Kesempurnaan yang dikedepankan. Nah, makanya di sini dipecah lagi jadi 2.
Yang pertama ekosistem duta besar bahasanya, yang kedua duta bisnis lokal. Apa maksudnya? Oke, kita coba penjelasan Nicholas. Duta ekosistem, ya, duta ekosistem diharapkan untuk secara proaktif mengidentifikasi, menjangkau dan terlibat dengan pengembang di jaringan pribadi dan profesional mereka sendiri yang dapat membangun Pi baru, aplikasi atau aplikasi baru di Pi, atau membuat aplikasi yang ada menjadi kompatibel dengan Pi. Jadi apakah itu aplikasinya baru, misalkan kayak Pitogo itu kan baru, Pichain Mall itu kan baru, Pibarter Mall baru, dan lain-lain baru. Tapi ada juga aplikasi yang lama. Misal contoh di Indonesia ada apa nih? Misalkan ya marketplace di Indonesia kan banyak tuh. Nah ternyata mungkin beralih mau ke Pi misalkan, dikompatibelkan, disambungkan, diintegrasikan dengan Pi, itu bisa dan boleh. Nah jadi kalau para pengembang ya, jadi itu adalah masuknya adalah duta besar. Ya, duta besar, ekosistem di duta besar. Jadi teman-teman yang punya aplikasi atau mungkin sebagai developer yang tahu program ya lunak, yang bisa pemrograman membuat aplikasi, silahkan. Di sini mulai di luar hackathon kemarin ya. Artinya ini membuka untuk penambahan terus utilitas yang penting bermanfaat buat masyarakat banyak. Nah sekarang yang kedua, duta bisnis lokal. Ini diharapkan untuk membawa bisnis ke Pi. Banyak bisnis lokal kecil di banyak belahan dunia sudah menerima Pi sebagai bentuk pembayaran untuk barang dan jasa nyata. Betul, banyak toko-toko kecil kan yang jual bayar terima pakai Pi, tetapi mereka tidak punya platform. Mereka hanya menerima pembayaran Pi saja ke akun mereka. Nah itu peer to peer, banyak seperti itu. Dan perintis dapat memainkan peran penting dalam orientasi bisnis baru seperti ini. Dan ketika memang kita punya warung, punya toko, bisa dibuatkan platform atau bentuknya website juga boleh. Yang penting terintegrasi dengan Pi Network, atau bisa bikin aplikasi berupa Android ya boleh, kan gitu ya. Jadi ada, mau itu website ataupun sifatnya aplikasi Android, itu silahkan diintegrasikan. Itu untuk duta bisnis lokal di daerah kita. Kita bisa barter dengan apa, warung apa, toko kelontong, ya itulah dimanfaatkan. Artinya begitu ya Nicholas ya memberi informasinya. Kedua, mari kita lihat apa yang sedang dilakukan pengembang komunitas, dan cukup itu tim inti melakukannya ya. Jadi memantau daripada pengembangan para pengembang untuk komunitas nanti. Hal ini dapat dilihat melalui pihak hackathon baru-baru ini di kuartal pertama tahun 2023 dengan lebih dari 360 kiriman akhir. Yang terakhir saya bilang nggak nyampe 1000 ya, 360 yang mengirimkan tugas terakhir. Ya, artinya developer ini kan diminta apa persyaratan terakhir untuk diutamakan integrasi di awal ya di hackathon. Hasil daripada hackathon kemarin platformnya ya. Pengembang di seluruh dunia menampilkan beragam kasus pengguna yang kuat seperti aplikasi untuk media sosial ya. Jadi aplikasi platform-platform yang seperti yang kita tahu itu media sosial, keuangan, pasar, game, berita, dan banyak lagi. Nah, seperti itu kata Nicholas. Anda diundang untuk meninjau proyek hackathon di aplikasi Brainstorm. Nah, Nicholas mengundang Anda untuk mampir ke Brainstorm. Bahkan sebelum mereka ditambahkan ke antarmuka testnet ekosistem. Jadi silakan oprek-oprek dah tuh Brainstorm ya. Lihat-lihat ya, pratinjau, beli, like. Saya bilang kemarin kan beberapa video sebelumnya, beri like lah, kasih like, komen, kasih bintang berapa, mana itu salah satu kontribusi kita. Nah, saya juga kalau nggak salah kemarin adalah sekitar 90 utilitasan lah yang saya coba kasih bintang, kasih like gitu ya, karena memang saya suka aja gitu dengan aplikasi-aplikasi yang kita suka ya, kita kasih bintang gitu ya. Oke, kemudian upaya pengembang komunitas seperti itu berkontribusi pada jaringan Pi dan pertumbuhan ekosistem dengan membangun aplikasi web seluler yang berpotensi menghadirkan utilitas nyata bagi pionir. Ya, artinya aplikasi itu tujuannya didesain memang oleh Nicholas, yang penting ada manfaatnya buat pionir, ada fungsinya buat pionir. Pitogo manfaat nggak? Manfaat. Ya, kemudian PORG.io manfaat nggak? Manfaat. Pichain Mall manfaat nggak? Wah, manfaat banyak ya, artinya yang bermanfaat buat kita ya. Dalam waktu dekat kami akan meluncurkan lebih banyak program pengembang untuk dukungan lebih lanjut upaya pembangunan aplikasi Pi Anda. Jadi masih banyak aplikasi yang disiapkan ya, tetapi tentunya ada showcase lah ya.
main showcase yang diutamakan untuk produk atau platform yang disiapkan itu sudah didesain oleh Nicholas. Berapa dari hackathon pertama, berapa hackathon kedua, berapa digabung, disatukan, kemudian ada yang lolos mungkin dalam masa tahap sekarang menuju mainnet. Ketika pun nanti setelah mainnet itu sudah pasti banyak yang bergabung, sudah pasti berjejalan yang bergabung, begitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian ketiga, ya, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan pionir. Seseru semua setelah pencapaian ini, apakah seseru ini? Ya, tujuan yang mereka tuju, ya, pionir. Maksudnya mereka di sini pionir. Tujuan yang mereka tuju adalah yang paling menarik dari semuanya, ya, transisi dari enclosed ke open minded. Kan gitu ya. Namun kami hanya dapat mencapai tujuan ini ketika, ya, jadi kita bisa mencapai tujuan open minded ketika apa? Nah, ini Nicholas bilang, ketika semua peserta dan tim inti, komunitas pengembang juga, ya, dan seluruh para pionir melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan jaringan dalam kematangannya dan kesiapan menghadapi periode open mainnet atau open network. Apa kesiapannya? Kan sudah diulas tadi di atas. Ya, checklist dirapikan lagi, KYC dikerjain, ya, teman-teman yang belum KYC kasih tahu. Itu keren kita. Kemudian di DP brainstorm kita like, kemudian kasih bintang, support lah, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya. Dengan kata lain, jika kita ingin open network hadir lebih cepat, kita harus mengusahakannya. Konkretnya, kita perlu mencapai dua tujuan tersebut yang saya sebutkan sebelumnya, kata Nicholas. Betul ya. KYC massal diikuti oleh migrasi mainnet. Jadi KYC massal saat ini sekarang adalah masa KYC massal, dan itu berbarengan dengan migrasi mainnet. Koin-koin teman-teman yang belum termigrasi, kita akan termigrasi mulai per hari ini ke depan. Dan bangun utilitas juga. Jadi ada 3, KYC, migrasi, dan utilitas, ya. Jadi 3 hal ini ke depan berbarengan. KYC massal, kemudian migrasi, saya ulangi, ya. Kemudian yang ketiga adalah utilitas. Oke, siap-siap teman-teman ya. Sekarang semua komponen infrastruktur penting utama untuk KYC dan ekosistem telah dirilis. Saatnya pionir untuk bergabung dan membangun menuju 2 tujuan tersebut, ya. Mungkin di sini 2 itu antara, kalau untuk migrasi dengan utilitas mungkin dihitungnya 1 kali ya. Tapi kalau saya melihat ini ada 3 nih. Kemudian untuk tujuan KYC massal dan migrasi mainnet nih, ya, pembahasan untuk tujuan KYC massal dan migrasi, ada 3 hal yang dapat Anda lakukan untuk berkontribusi pada tujuan KYC dan migrasi mainnet massal. Pertama, kirimkan aplikasi KYC Anda sekarang dan lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet. Daftar tersebut mencakup item seperti membuat dan mengonfirmasi dompet blockchain Anda, di mana Anda berada dapat menyimpan Pi Anda. Kemudian yang kedua, Anda bisa menjadi validator KYC. Itu kalau teman-teman yang sudah paham, cobalah jadi validator. Dibanyakin lagi jadi validator. Dibanyakin lagi. Itu yang akan mempercepat juga teman-teman ya. Jadi yang coba pelajari cara jadi validator bagaimana. Cara daftar validator bagaimana. Ke teman-teman yang memang bisa artinya diajak konsultasi, ya, coba silakan gimana ya, dipandu lah ya. Kemungkinan orang lain untuk KYC, jadi memvalidasi untuk orang lain untuk KYC ya. Kecepatan dan throughput kemajuan suatu wilayah dalam KYC dan migrasi tergantung. Jadi tergantung wilayah kita ini berapa banyak validatornya. Emang dulu juga udah disampaikan seperti ini kan, tetapi sekarang lebih masif lagi, intinya begitu. Jadi migrasi itu tergantung pada kelimpahan ketersediaan dan pekerjaan yang bertanggung jawab oleh validator manusia di wilayah itu. Jadi kalau validator di wilayah itu sedikit, ya itu kasihan kan. Artinya kalau misalkan di wilayah itu validator cuma 1, sementara pionirnya ada 1000, ya kasihan kan gitu ya. Jadi tolong teman-teman pelajari bagaimana cara validator dan jadilah validator. Enggak ribet kok, enggak susah, dan artinya asal mau mempelajari ya, bertahap pelan-pelan. Dan itu kita pengerjaannya juga simple. Nanti kalau di awal saja, artinya ada beberapa pertanyaan, itu bisa dikonsultasikan gitu ya. Oke, ketersediaan dan pekerjaan yang bertanggung jawab oleh manusia validator di wilayah tersebut ya. Jadi artinya tergantung banyaknya validator di wilayah tersebut. Dan ketiga, ingatkan teman Pi Anda ke KYC Anda. Dapat mengingatkan mereka dengan cara apapun yang Anda inginkan ya, termasuk fitur baru yang kami rilis yang dikirimkan pemberitahuan seluler ke tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda. Jadi nanti ada beberapa cara untuk mengingatkan teman kita. Terserah mau via WA, mau via Telegram, mau via telepon, mau via aplikasi yang disiapkan itu tombol buat pengingat, ya terserah, silakan. Yang penting ingatkan gitu loh. Jadi untuk mempercepat juga jadinya ya.
Singkatnya, Pionir dapat membantu mempercepat KYC jaringan dan proses migrasi dengan mendapatkan diri mereka siap. Ya, artinya siap semua, siap datanya sudah siap, KYC-nya juga sudah oke semua. Artinya sudah banyak yang ter-KYC dan memungkinkan dan mendorong orang lain untuk bersiap-siap untuk mainnet. Artinya saling bahu-membahu di sini. Yuk, saling mengingatkan kita harus mainnet, kita harus mainnet. Ayo jadi validator, ayo segera. Jadi validator, ayo segera, ayo validasi setiap hari. Buka P-Brainstorm, jangan malas kan gitu. Itu adalah bentuk daripada kita, kerjaan kita sekarang ke depan. Untuk tujuan kedua, membangun utilitas adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Pertama, tentu saja kembangkan aplikasi Pi jika Anda bisa, ya. Kalau bisa buat aplikasi tadi, jika Anda memiliki keterampilan rekayasa perangkat lunak dan dapat mengembangkan aplikasi berbasis web atau aplikasi Android atau apapun itulah, ya, buatlah aplikasi Pi jika Anda memiliki PC produk yang kuat. Ya, misalkan di kampung Anda ada apa, ada ternak apa mau dijual, bisa bikin aplikasinya, nggak masalah. Baik itu website atau aplikasi Android. Temukan mitra dan pengembang di brainstorm, obrolan, atau dalam kehidupan nyata untuk mulai membuat aplikasi Pi. Baik itu di Pi Brainstorm, mungkin mau join dengan yang ada di Pi Brainstorm boleh, atau melalui obrolan chat, atau mau langsung ketemu offline untuk membahas bagaimana kita membuat sebuah aplikasi untuk Pi Network utilitas, boleh. Silakan ya. Kemudian sudah ada banyak sumber daya bagi pengembang untuk dibangun di atas Pi dan akan lebih banyak lagi ekosistem berkembang. Tetapi Anda tidak harus mengembangkan aplikasi sendiri untuk membangun ekosistem. Anda dapat berpartisipasi dalam program Duta Ekosistem Baru yang ada di Brainstorm tadi. Jika Anda memiliki kontak yang dapat dibangun aplikasi atau dapat mengonversi aplikasi web yang ada menjadi aplikasi Pi. Jadi bukan hanya aplikasi yang sifatnya itu Android atau Apple atau apa, tapi berupa web juga yang saya bilang tadi di atas itu bisa. Ya, diintegrasikan, dikonversi webnya itu ke aplikasi Pi. Anda juga bisa menjadi duta bisnis lokal katanya. Bisnis lokal adalah komponen penting bagi ekosistem Pi dan akan memberikan kontribusi besar untuk membangun substansi dan utilitas untuk jaringan. Terakhir, katanya, gunakan dan tinjau aplikasi Pi. Meskipun Anda tidak dapat membangun atau bergabung dengan upaya di atas yang tadi dijelaskan, yang membangun sebagai developer, Anda dapat berkontribusi dengan menggunakan aplikasi Pi diri Anda sendiri untuk membantu pengembang membuat aplikasi yang lebih bermanfaat, yang pada akhirnya akan melayani Anda sendiri atau seluruh pionir, ya. Kesimpulan, ya ini kesimpulan yang diberikan oleh Nicholas. Terima kasih kepada semua pionir untuk tahun yang luar biasa ini dari jaringan Pi. Sekarang lebih dari sebelumnya, kami bergantung pada semua orang di komunitas Pi untuk bersatu dan berkolaborasi menuju tujuan bersama kita, mendekatkan kami ke open-minded. Dan berkolaborasi menuju tujuan bersama kita, mendekatkan kami ke open-minded. Mari kita lihat apa yang bisa kita bangun bersama. Wes, mantap ya. Itulah informasi kesimpulan terakhir dari Nicholas ya. Mudah-mudahan ini jelas ya buat teman-teman ya. Jadi saya nggak perlu ulas karena sudah panjang lebar. Saya rasa jelas, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Saya harap dapat dipahami dan ini adalah langkah kita bersama. Yuk kita sama-sama saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, gotong royong ya. Tidak pandang bulu, artinya yang penting dia punya akun Pi Network, dia seorang pionir. Yuk kita saling bantu, yang belum terkewasi, yang mau jadi validator ya jadi validator, yang mau jadi pengembang ya pengembang. Ya, di sini yuk kita sama-sama. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.